Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Dimensi Rumah, pada siang hari ini kami mendoakan seluruh penonton kami bahagia selalu, disupport orang-orang tercinta, sehat lahir batin, rezekinya mudah. Penonton channel Dimensi Rumah, pada siang hari ini kami ada di atas Bukit Menoreh dengan ketinggian 800 mdpl. Di atas Menoreh tempatnya dingin, tanahnya datar, sudah kami tata, sudah kami bego, tinggal bangun ke sana. Cocok untuk slow living, harganya sangat terjangkau, luasnya ideal, ada mata airnya, penataannya sudah kami buat visualisasi bagaimana bangunnya. Sudah kami bangun kalau kepingin punya ikan koi dan lain sebagainya. Di video ini penonton, ini luasnya 1013 SHM, bisa balik nama, KTP manapun bisa ke sana. SHM 1013, harganya hanya 175 juta. Lokasinya di Pandanrejo, Kaligesing, Menoreh Atas, Jogja Barat penonton. Ke sana. Lokasi ini dari jalan provinsi masuk hanya kurang lebih sekitar 200 meter. Jalan provinsi Nanggulan atau Jalan Godean Nanggulan, lurus ke atas menuju Kaligesing, pinggir jalan provinsi. Lokasi ini belakangnya Menoreh Dreamland dan juga tepat di belakangnya Pasar Hewan Kaligesing. Penonton, luas 1013, harga 175 juta ini bisa menurut konsep saya bisa 2 rumah dan ada gardennya. Penonton, luas 1013, harga 175 juta net, ini sudah tertata rapi menonton. Pinggir jalan, mobil sampai di lokasi. Depan ini sudah kami tata untuk bangunan utamanya ke sana. Nanti bagaimana bangunnya, bagusnya ini bisa dibuat 2 lantai ini supaya bangunan paling atas bisa sejajar dengan jalan ke sana. Itu sudah tertata. Ini bangunan utamanya 2 lantai. Kalau mau slow living, ini tempat tinggalnya di sini ke sana. Itu di sini penonton. Nah, di sini dibuat 2 lantai untuk slow living, bangunan kayu atau kombinasi kayu dengan modern. Di tanah utama depan ini sudah kami kedok, bisa dibuat untuk kolam koi. Ini ada dari sumber mata air, ini ada sumber mata airnya penonton. Ini kelihatan sumber mata airnya penonton. Bisa dibuat kolam koi ke sana itu, atau kolam ikan biasa itu. Ini bangunan berikutnya kalau mau dibuat, ini bisa untuk dibuat 1 villa, ya, 1 villa untuk dibuat di sini untuk slow living, untuk tempat tinggal. Belakangnya kalau untuk income di belakangnya, di tengahnya itu tuh. Kalau kepingin ada tambahan passive income, kalau enggak bisa untuk garden. Belakang lagi sudah kami tata penonton, sudah kami bego. Untuk kolam sudah kami siapkan karena di sana juga ada airnya, dan belakang lagi bisa untuk garden. Kita lihat penonton bagaimana kondisi belakangnya penonton. Kita lihat kondisi belakangnya penonton. Sana sudah kita buat kolam penonton. Sana sudah rata, tinggal bangun. Akses jalan sudah kami buat ya penonton. Akses jalan sudah kami buat. Tinggal bagaimana untuk konsep bangunnya itu. Suasananya jungle. Di atas ketinggian 800 meter, hawanya dingin sepanjang hari penonton. Di musim-musim tertentu ini suhunya bisa antara 16 sampai 20. Kalau hari di bulan-bulan umum itu ya sekitar 20-an sampai 25. Jadi sejuk sepanjang hari penonton. Nah, sudah datar penonton, ini bangunan untuk dibuat kabin di sini. Dibuat kabin. Di situ ada kaca-kacanya, ada suasana pohon-pohon jungle dengan suasananya dingin penonton. Penonton, belakangnya juga sudah kami buat kolam penonton. Sudah bisa kita buat kolam. Air mengalir sepanjang masa. Air mengalir sepanjang masa penonton. Nah, ini sudah bisa kita buat kolam. Ada aliran air, cuma habis hujan jadi agak keruh, tapi hari-hari biasanya airnya jernih. Jadi untuk kolam ikan sudah kami buatkan. Belakangnya garden penonton. Tuh, sudah rapi ke sana. Tergantung
kebutuhan penonton. Apakah untuk untuk berkebun atau untuk slow living pensiun dan belakangnya semuanya garden, untuk di sini untuk ternak misalnya, atau dikombinasi depan tempat tinggal, di sini villa kabin yang mau menikmati suasana desa dengan ketinggian 800 meter di Jogja Barat di Gunung Menoreh. Belakang di sini untuk dibuat garden ya, dibuat garden, sayur, ternak dan lain sebagainya sudah kami siapkan. Ada empangnya juga penonton. Sudah epic banget penonton. Baik penonton, kita lanjutkan bagaimana nata dari jalan dan bangunan di atas. Kita lanjut ke video berikutnya penonton. Penonton channel Dimensi Rumah, ini saya kembali di depan. Ini bangunan utamanya. Idealnya dibuat 2 lantai penonton. Ini dipondasi sekaligus untuk nahan tanah depannya, dipondasi. Ini jalan masuk kalau untuk pengunjung yang mau, yang kalau dibuat di tengah tadi adalah dibuat villa kabin. Pengunjung sudah ada akses jalan sendiri sehingga parkirnya bisa di villa kabinnya. Nah, ini untuk bangunan utamanya dibuat 2 lantai penonton, dibuat 2 lantai. Kita ke atas, kita ilustrasikan bagaimana menata bangunan yang paling atas. Ini jalannya penonton. Kita lihat bagaimana kita menata jalan di atas. Ini mukanya ada 13 penonton. Mukanya ada 13. Pertama, ini dipondasi, terus sebelah sini penonton, sebelah di sini diuruk, depan sini diuruk, ya pondasi terus diuruk, baru di situ bangunan utamanya. Jadi sini untuk parkir di setelah untuk parkir situ, di situ bangunan utama dibuat 2 lantai penonton, dibuat 2 lantai. Yang bawah nanti bisa untuk dapur, bisa untuk perpustakaan, dimana yang belakang itu ada jendela bukaan atau kaca-kaca menghadap ke sini, sehingga suasananya jungle enak ya, untuk menikmati. Atas baru untuk istirahat itu tuh, untuk tempat tinggal, tidur dan segalanya, TV dan segalanya di lantai atas itu. Di bawah dapur, perpustakaan dan lain sebagainya. Yang sebelah di sini penonton. Untuk pensiun keren banget penonton. Batasnya mulai dari sini penonton. Ada 13. Ya, di sini di parkir langsung bangunan 2 lantai. Dibuat dari kayu-kayu juga keren penonton, atau kombinasi dengan modern. Nah, ini kalau udah dipondasi, ini mobil pondasinya ada pengkolan. Sehingga mobil bisa langsung masuk ke turun untuk yang pengunjung atau tamu yang kepingin, kalau penonton kepingin punya villa kabin di belakang. Jadi untuk parkiran tamu tersendiri, ada sendiri, sehingga privasi owner terpisah dengan tamu. Tamu juga merasa privasinya juga terjaga karena nggak nyampur dengan owner, bisa menikmati suasana di tengah dengan suasana hidden, dingin, nyaman di Pegunungan Menoreh. Jalan sudah cor-coran penonton. Ini tetangganya juga sedang mau bangun. Tetangganya sedang mau bangun. Informasinya ya mungkin untuk slow living, mau membuat berkebun di sini. Sana apakah berkebun saja atau dengan villa, saya nggak tahu. Ini juga sedang bangun. Ya, setelah kami selesai nata lahan, dia ikut menata lahan. Ini jalan lebar penonton. Terus di atas ini ada mata air penonton. Ya, mobil nyaman nih penonton. Ini contoh mobil. Akses jalan ada 2. Dari sana jalan Menoreh Dreamland ke Galigesang, kurang lebih 200 meter. Ke sini, ini dari jalur pasar hewan Kaligesang penonton. Keren penonton, luas 1013, harga hanya 175 juta net SHM, bisa langsung balik nama. Saya tunjukkan di sini ada mata airnya penonton. Jadi kalau mau ngambil mata air, jadi nggak perlu buat sumur. Di lokasi juga ada mata air. Di sini juga ada mata air jernih penonton. Nah ini banyak pipa-pipa dari penduduk karena ini sumber mata air. Di atasnya di sana ada air yang kencang banget di depan situ. Ada air yang keluar dari tanah di situ, terus karena nggak semuanya keambil oleh penduduk, sebagian airnya keluar kebuang. Ya, jadi kalau mau ngambil, pasang pipa
ke lokasi, jadi posisi airnya bisa gembrojok, kalau istilah Jawanya gembrojok karena ketinggian mata air dengan lokasi tanahnya lebih tinggi mata air. Jadi yang kami sebutkan koi tadi bisa ngebrojok, terus di rumahnya juga bisa ada tampungan air jernih sepanjang tahun penonton. Jadi ini lokasi keren, ideal, 1000 lebih, harganya hanya 175 juta. SHM langsung balik nama di Jogja Barat, di Menoreh dengan ketinggian 800 meter. MDPL sudah kami cek di Google ketinggian tersebut. Penonton, lokasi ini tepat di belakang Menoreh Dimren. Lokasi ini ke Bandara Internasional kurang lebih sekitar 45 menit atau 21 km. Kami ke Malioboro kurang lebih 1 jam atau 27 km ke sana. Listrik tersedia, ada jaringan. Ini ada jaringan listrik. Tetangga kurang lebih ke lokasi sekitar antara 80-100 meter tetangga terdekat. Terus untuk air tadi udah tak sebutkan, ada mata air, di lokasi juga ada mata air melimpah. Dari Menoreh Dreamland ke lokasi kurang lebih sekitar di belakang Menoreh kurang lebih 1 sampai 1,5 km. Ada ekowisata Sungai Mudal ke lokasi kurang lebih sekitar 3 sampai 4 km. Ada Kembang Soka Waterfall ke lokasi sekitar 5 km. Gua Keskendo ke lokasi 1,5 sampai 2 km. Ada sekitar sini ada homestay warga, juga ada kawasan kebun teh Gumilir. Ini di atas di sini ada kawasan kebun teh Gumilir, penonton ke sana itu. Juga di lokasi sini itu ada kawasan hutan pinus sepanjang jalan masuk dari Menoreh Dimren ke lokasi ini, kawasan hutan pinus. Jadi di sini sedang tumbuh nyari Jogja yang dingin, yang dekat dari kota Jogja, yang paling banyak aksesnya, yang banyak landscape-nya adalah di Menoreh, di kawasan Menoreh, dingin. Kalau pas dinginnya saya tanya ke warung-warung kopi di sini itu antara 17 sampai 20 derajat kedinginan. Kalau umumnya hari biasa ya antara 20 sampai 25 derajat. Jadi dingin sepanjang masa, baik siang maupun malam, apapun bulannya. Nyaman tempat ini, cocok untuk slow living ke sana itu. Ini aja penonton di hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan seluruh penonton kami mendapatkan kebaikan dari berbagai latar belakang. Kami doakan di hari Jumat, hari milik kita semuanya, kita mendapatkan kebaikan, keberkahan yang baik dari rahmatnya Allah. Maka dari itu di hari Jumat yang luar biasa ini kami doakan seluruh penonton Dimensi Rumah diberkahi oleh Allah dengan jiwa yang lapang, sehingga kita diberi kekuatan untuk menerima seluruh kebaikan dari manapun kebaikan itu, dengan apapun latar belakang, karena seluruh yang semesta ini akan dipandu kebaikannya untuk bagi penonton kami. Bagi penonton yang sudah dikurniai seperti itu, tentunya akan memberi refleksi kasih sayang bagi semuanya, dan akan dikurniai oleh Allah 5 hal. Yang pertama adalah petunjuk atau tanda-tanda seluruh yang kita rencanakan itu akan datang kepada kita sebagai guidance, sebagai pemandu untuk apa yang menjadi rencana baik dalam hidup kita, akan dipandu terus oleh Allah. Itu doa kami yang akan dikurniai oleh Allah seluruh penonton. Yang kedua, dikurniai rezeki yang mudah, sehingga seluruh langkah-langkah kita adalah menuju kemudahan itu. Yang ketiga, dikurniai generasi yang baik, yang solehah sesuai yang kita impikan. Dan yang keempat adalah lingkungan, circle yang baik menuju tangga kehidupan yang kita mimpikan. Dan yang terakhir adalah seluruh hal dalam kehidupan ini, baik kita diberi kemudahan ilmu, diberi kesehatan, diberi rezeki yang mudah, dikuatkan jiwa kita, jiwa yang tentram, dan semuanya adalah mengalir seperti sungai yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.